Kecuali pada saat makanan itu depan mata, kita tentukan, oke, kenapa ya saya mau makan ini ya? Gitu, baru itu bertujuan. Ya. Berikutnya, step kedua, relaksasi. Loh, kenapa relaksasi? Karena intinya adalah bahwa kalau kita udah tahu tujuan makan itu apa, tujuan snacking itu apa, maka step berikutnya kita menimbang keputusan kita untuk snacking sudah betul atau belum. Artinya kita harus make sure bahwa kita tidak dipengaruhi oleh emosi, gitu. Supaya ketika kita tidak dipengaruhi oleh emosi, emosinya turun, logika kita jalan, kita bisa mikir, oke, ini keputusan terbaik gak buat saya. Nah, gimana caranya supaya bisa relax? Yang paling simpel adalah breathing. Jadi tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, gitu. Begitu kita sudah lakukan itu, baru kita putusin, oke, saya mau ini karena ini tepat buat saya. Sehingga apapun keputusan yang kita buat gak akan menimbulkan guilty karena sudah kita pertimbangkan dengan matang. Step yang ketiga adalah mindful eating. Jadi kita makan dengan sadar. Kenapa? Ada penelitian bahwa orang yang punya kelebihan berat badan itu karena pada saat makan dia makannya terlalu cepat. Oh, ngaruh tuh? Ngaruh. Okay. Kenapa? Karena pada saat orang makan terlalu cepat, dia tidak bisa merasakan apa yang terjadi di mulut. Gitu. Sehingga dia akan masukin banyak, padahal melebihi kebutuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh makan sambil melakukan aktivitas yang lain. Misalnya snacking sambil nonton atau snacking sambil baca buku. Kenapa? Karena fokus kita tidak di makanan, tetapi di kegiatan kita. Ya, jadi intinya adalah kalau kita makan dengan mindful, si makanan itu akan jauh lebih terasa dari yang sebetulnya. Kenapa? Karena pikiran kita fokusnya ke situ, nggak ke yang lain-lain. Maka kalau manis akan terasa lebih manis, asin terasa lebih asin, gurih akan terasa lebih gurih. Dan ketika kita betul-betul menikmatinya, kita akan tahu batasannya. Kenapa? Karena nggak cuma kita sudah merasa puas, tetapi kita juga pay attention ke perut kita. Kan mindful kan, tahu makanan itu masuk dalam perut. Oh ya, kayaknya perut saya sudah cukup, oke deh saya berhenti. Sehingga sesudahnya ya nggak akan feeling guilty, gitu ya. Step berikutnya, kalau sudah selesai snacking, terus tiba-tiba kok saya pengen nambah ya, kok saya masih pengen lagi, saya kayaknya masih sanggup dia ngabisin 2 bungkus misalnya. Apa yang harus dilakukan? Maka kita harus tunggu sebentar, karena perlu waktu sekitar 10-15 menit untuk perut kita tuh mengirim sinyal ke otak, udah kenyang atau belum, gitu. Itu sebabnya kenapa kalau kita makan terlalu terburu-buru, habis makan 1 meal rasanya masih lapar, karena perutnya belum ngirimin sinyal kenyang ke otak. Makanya sebelum kita mau sudah selesai 1 snacking, 1 kantong selesai, pengen nambah lagi, tunggu dulu sebentar yuk, gitu. Apa yang bisa dilakukan? Boleh breathing lagi, atau kita mempertimbangkan urgent tidak urgent, penting tidak penting. Yang terakhir adalah bersyukur. Kenapa bersyukur itu penting banget? Karena yang biasanya membuat orang guilty selesai makan, karena dia tidak bersyukur akan apa yang sudah masuk ke dalam perut. Dan begitu dia tidak bersyukur, dia guilty, dia akan marah. Dia akan bilang, ya udah kalau gitu makan aja lagi yang banyak, gitu. Orang tuh kalau lagi marah bukannya ya udah deh kalau gitu aku besok diet, enggak. Kebanyakan orang mau, yaudah deh aku makan aja lagi, dietnya ntar aja deh 2 minggu lagi misalnya, gitu. Justru apapun yang sudah masuk ke dalam perut, kita syukurin, memang udah masuk kok, dan udah dinikmati juga kan. Jadi buat apa disesali? Tapi nantinya berikutnya kita bikin planning supaya kita nggak menyesali lagi.